Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah pengantar sistem informasi. Baik, untuk materi berikutnya dari hari ini ya, bahan bukunya masih sama seperti semester kemarin ya, seperti minggu kemarin ya. Ini sama masihan. Oke, kemudian untuk pembahasan hari ini kita ada 3 bab ya. Ini seharusnya disruptif. Nah, gini. Ya. ISIT dalam mengubah dunia saat ini, kemudian disruptif sama VS sustaining teknologi. Yang ketiga, bagaimana ITIS membantu mencapai business goal ya. Jadi ada 3 itu pembahasan kita hari ini. Untuk yang pertama, ITIS dalam mengubah dunia saat ini. Tidak lengkap ya jika kata-kata mengubah dunia ini tidak didahului dengan sejarah. Ada sejarah perubahan ya. Dari pertama ada era komputer yang pertama, mainframe dan mini komputer. Era kedua adalah personal komputer. Era ketiga adalah server network. Era keempat adalah enterprise computing. Era kelima adalah cloud computing ya, atau yang era sekarang seperti sekarang ini. Nah, ini komputer pertama ya, bisa Anda lihat kabelnya sudah banyak sekali ya, kabel jaringan-jaringan, dan ini besar-besar ya. Jadi tahun 1946 sebelum 65 ini komputernya besar-besar sekali ya. Jadi bisa sampai tingginya bisa bermeter-meter seperti itu ya. Nah, untuk kabel yang ada ya semuanya ini masih terhubung dengan kabel-kabel seperti ini ya. Kalau dulu ada istilahnya dongle seperti itu. Nah, itu masih menggunakan hal-hal seperti itu ya. Era kedua 1965 sampai dengan 1980, komputer mengalami perkembangan dari sisi kemampuan dan performa. Nah, ini sudah ada yang sudah banyak ya perusahaan yang memproduksi komputer pribadi ya. Jadi orang-orang pribadi sudah mulai ada atau sudah mulai memiliki personal komputer. Meningkat ya, kemampuan komputer sudah meningkat dengan adanya mikroprosesor pada komputer. Juga ada ini aplikasi perangkat lunak software yang mulai bermunculan. Jadi tahun 1965 sampai 1980 ini sudah ada tentang perangkat lunak atau software ya. Era ketiga, di tahun ini komputer telah memiliki perkembangan ya, baik melalui teknologi jaringan maupun aplikasinya itu sendiri atau kemampuan komputer itu sendiri. Jadi kalau dulu komputernya masih besar-besar, sekarang sudah diperkecil seperti ini ya. Seperti komputer kasir ini ya. Ini dia sudah mulai mengecil ya jika dibandingkan dengan sebelumnya, dan ada namanya istilahnya floppy disk. Ini untuk media penyimpanan ya. Jadi semua file-file, berkas-berkas file itu disimpan ya, disimpan di floppy disk. Kemudian nanti floppy disk ini bisa digunakan untuk menyimpan program kecil-kecil ya, menyimpan file, menyimpan berbagai macam ya, berbagai macam, baik itu OS ya, sistem operasi itu dulu disimpan di sini ya, baik itu kemudian ada aplikasi seperti game itu juga disimpan di floppy disk atau disket ya, disket kalau dulu sebutannya disket ya. Itu tahun 80 sampai 90-an ya. Itu zaman saya SD ya, SD sampai SMP. Saya SMP itu masih menggunakan komputer yang bermodelkan seperti itu ya, saya SMP ya. Ini era keempat, ini sebetulnya era diantara 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Jadi ada masa peralihan ketika itu. Jadi sudah di Indonesia tahun
90-an ya, itu memang komputer ini sudah banyak ya. Komputer seperti ini ada floppy disk ya, ada komputer seperti komputer kasir ini kotak seperti ini, itu sudah ada di lab-lab itu. Cuma di luar sana ya komputernya jauh lebih, atau di luar negeri itu komputernya jauh lebih berkembang gitu. Tapi komputer yang model seperti ini itu barusan masuk di Indonesia. Ya, jadi perangkat lunak ya itu sudah berkembang dan mengintegrasikan berbagai peran dalam departemen di perusahaan itu sendiri. Contohnya ada operasional ya, kegiatan operasional, keuangan, pemasaran, akuntansi, sumber daya manusia, inventory. Nah, itu semuanya sudah menggunakan software ya, menggunakan aplikasi. Jadi dulu sudah ada bahasa pemrograman ya, yang digunakan untuk membangun aplikasi atau software-software tersebut. Biasanya kalau dulu mungkin ada istilah Delphi ya, terus ada bahasa C, bahasa VB ya, itu sudah ada. Bahkan ada bahasa COBOL ya, itu dulu bahasa mesin ya, seperti itu. Itu jenis-jenis bahasa pemrograman tempo dulu ya. Kemudian satu komputer sudah saling terhubung dengan komputer yang lain. Nah, ini dulu ada tahun 90-an itu ada istilahnya atau ada teknologi, ada aplikasi ya. Itu yang namanya MIRC chat Friendster. Ya, ini terkenal. Ada YM Yahoo Messenger pas waktu itu. Ya, itu juga terkenal di areanya sini. Friendster ini semacam media sosial. Ya, kalau sekarang seperti Facebook seperti itu ya. Facebook. Dan itu sudah ada di tahun 90-an ya. Tahun 2000-an itu sudah ada. Bahkan sampai 2004 itu masih, 2006 itu masih booming ya Friendster. Tapi cuma saya tidak punya akun Friendster, jadi saya cuma melihat Friendster atau akun Friendsternya teman ya. Kemudian era kelima sampai sekarang ini ya, Friendster masih muncul di sini sebetulnya, tapi sudah mulai terjadi pergeseran, terjadi kalah saingan gitu ya. Pas waktu itu muncul era media sosial yang baru yang namanya Facebook ya, kemudian ada Twitter, sampai sekarang ada Pinterest, sampai ke IG dan macam-macam itu ya. Jadi awal 21 ini kenapa kok bisa Friendster itu bisa tergerus gitu ya, karena ya ini ada era internet, era smartphone, era cloud computing. Pas waktu itu Friendster itu masih belum bisa dibuka di ponsel ya, belum bisa dibuka di ponsel. Jadi tapi Facebook itu sudah bisa. Jadi di situ kalahnya ya. Jadi banyak yang pengguna itu lebih milih ke Facebook ya, karena pas waktu itu ya keamanannya Facebook itu jauh lebih bagus dibandingkan Friendster ya. Jadi ada banyak kendala Friendster itu, salah satunya ya keamanan itu tadi. Informasi bisa diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja. Nah, itu sekarang sudah banyak ya format-format. Anda bisa, kalau dulu kita butuh MP3 player ya dibawa kemana-mana, tapi kalau sekarang kita cukup bawa HP yang kita isi dengan MP3 seperti itu. Atau kita bisa langganan ya, seperti aplikasi JOX ya, JOX ya, atau apa itu Netflix seperti itu ya. Atau kita bisa langganan semacam aplikasi pemutar musik secara online ya. Itu kalau sekarang ya. Jadi kita nggak perlu lagi menyimpan ya data-data musik, data-data aplikasi, data-data apa, semuanya tinggal di cloud. Nanti kalau kita butuh tinggal diambil ya. Kecepatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan informasi sudah dalam hitungan detik ya. Ketika contohnya ini pemilu presiden dilangsungkan, ini ada namanya quick count ya, itu contohnya tuh ya. Jadi contoh di era kelima ini ada beberapa contoh yang ada di era kelima. Penggunaan barcode scan untuk memasukkan data transaksi, ini contohnya sampai sekarang masih ada ini.
ini kalau Anda di Indomaret masih menggunakan barcode scan ya. Kemudian ya barcode scan di Indomaret itu masih ada. Minimarket ya, di minimarket itu masih menggunakan barcode scan ya. Ada yang barcode tembak, ada yang barcode standing atau berdiri ya. Kalau yang tembak itu biasanya harus diarahkan ke barcode garisnya ya. Kalau yang berdiri itu bisa barcode dua dimensi. Dua dimensi itu artinya adalah yang garis itu atau yang berbentuk apa itu namanya pola ya, ada pola tertentu itu bisa di scan. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan RFID untuk menghitung jumlah barang. Nah, ini juga sudah mulai ada dan muncul di perusahaan besar-besar itu sudah menggunakan RFID ya. Bahkan kalau Anda sekarang ke Matahari seperti itu ya, atau swalayan-swalayan yang besar itu sudah ada alatnya sebelum Anda masuk ke pintu sebelum, seperti saya contohnya ya, ada swalayan yang Matahari seperti itu sebelum Anda masuk ke tokonya itu kan ada kayak ada dua gerbang gitu ya. Nah, itu dia ada RFID-nya. Bahkan di bajunya itu ada semacam, ada alatnya gitu ya. Ada alat yang nanti akan dibuka alatnya itu di kasir. Nah, ini ada contoh ya perhitungan, ada video perhitungan RFID ya. Anda bisa klik di sini ya. Source-nya dari YouTube, silahkan dilihat. Kemudian ini untuk media penyimpanan secara online atau secara cloud ya. Ini juga berkembang. Ada Google Drive, ada Mediafire dan lain-lain ya. Kemudian media sosial, Friendster sudah mulai hilang ya. Yahoo Mail atau chat ini juga sudah mulai hilang ya. Muncul ada Twitter, Facebook, Pinterest dan lain-lain ya. GPS ya, ini teknologi yang ada di handphone ya. Ada GPS, ada 4G 4G.5 sampai 5G dan lain-lain ya. Sampai sekarang handphone itu sudah disebut sebagai mini komputer ya, mini komputer. Kenapa? Karena yaitu tadi, karena dia sudah keahliannya karena dia tidak membutuhkan keahlian yang macam-macam. Dia cukup mengakses, kayak contoh ya. Saya ingin mengakses Microsoft Word seperti itu ya. Katakanlah saya ingin menulis sesuatu di MS Word. Saya tidak perlu bingung-bingung sebetulnya. Saya tinggal buka Google Drive, kemudian saya masuk ke Google Text ya, Google Word seperti itu. Nah, itu nanti file new udah seperti yang Anda kenal seperti selama ini ya, MS Word selama ini ya, seperti itu ya. Ya, kedua ya, ini bagian kedua ada disruptive teknologi vs sustaining teknologi ya. Disruptive ini menggunakan teknologi untuk menciptakan pasar yang baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada. Ini penjelasan tentang disruptif ya. Jadi menggunakan teknologi untuk menciptakan ya, dia menciptakan pasar baru, mengganggu ya, atau merusak pasar yang sudah ada. Dan pada akhirnya teknologi terdahulu tersebut digantikan oleh teknologi yang lama. Kemudian ada lagi istilah namanya inovasi disruptif, mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tidak diduga pasar, umumnya menciptakan jenis konsumen berbeda dengan pasar yang baru dan menurunkan harga pasar yang lama. Ya, ini nanti contohnya ada di belakang ya. Saya akan bahas. Nah, ini contohnya. Ada Wikipedia, kalau yang sekarang Anda pernah tahu, Wikipedia termasuk ke dalam produk disruptif ya. Disruptif disruptif teknologi. Kenapa? Karena Wikipedia itu menggantikan ya, Wikipedia itu seolah-olah menggantikan ensiklopedia cetak. Jadi kalau dulu
zaman kita masih kecil itu ada buku-buku ya, ada buku-buku ensiklopedia tentang Indonesia, tentang apa. Nah, itu sekarang sudah digantikan oleh Wikipedia. Untuk yang kedua ada floppy disk. Pasar floppy disk ini sudah terganggu. Floppy disk itu seperti yang Anda lihat di ini ya. Nah, ini floppy disk ya, floppy disk. Sekarang sudah nggak ada ya. Artinya dia sudah digantikan. Dia sudah digantikan oleh teknologi atau dengan perkembangan yang baru. Ada CD atau DVD, kemudian ada USB ya atau flash disk, atau sekarang ada namanya SIM card ya, seperti itu. Itu juga bisa ini ya. Jadi semakin kecil-kecil gitu ya untuk media penyimpanannya. Ya, seperti contohnya ini ada disruptif ya, disruptif teknologi sama sustain ya, sustaining teknologi. Jadi kalau yang ini disruptif ini dia menggunakan teknologi untuk menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar. Kemudian jika sustaining ya, sustaining teknologi ini adalah teknologi yang meningkatkan kinerja produk atau mempertahankan teknologi yang ada. Ini contohnya adalah alat pelinting rokok ya, alat pelinting rokok. Ada beberapa perusahaan rokok terkenal itu sampai sekarang dia menggunakan alat pelinting rokok yang seperti ini. Apakah pertanyaannya apakah dia tidak sanggup untuk membeli mesin yang otomatis? Sanggup ya, amat sangat sanggup, ya. Tapi karena dia ingin mempertahankan keunikan teknologi yang ada, maka dia tetap menggunakan alat pelinting rokok yang lama ya. Jadi kalau yang disrupt tadi itu dia ada teknologi ya yang mencoba untuk mengganggu teknologi sustain yang sudah ada sekarang ini. Nah, ini contohnya. Contoh perusahaan sustaining adalah pada saat itu ya. Jadi ada, mungkin Anda sudah pernah dengar, ada Nokia dengan Symbian-nya ya. Nokia dengan OS Symbian ya, itu adalah contoh dari sustaining teknologi ya, Symbian. Kemudian mulai tahun 2010 ya, Nokia sudah mengalami ini gejolak ya, sudah mengalami gejolak. Pas waktu itu Nokia sudah menjadi produsen yang mapan ya, produk yang mapan, memiliki pasar besar. Beberapa bahkan semua orang memiliki handphone Nokia ya. Karena apa? Karena dia konsepnya pas waktu itu adalah connecting people ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, image yang tercipta pas waktu itu ya untuk Nokia itu adalah selain connecting people, dia juga simple ya. Terus yang ketiga itu dia adalah kuat. Dia kuat ya, kuat. Maksudnya kuat itu kayak contoh handphone ini ya, handphone ini mungkin kalau Anda coba lempar-lempar gitu mungkin nggak ada masalah gitu ya. Paling dia akan hancur cuma tercerai-berai gitu aja, terus nanti bisa kita susun ulang, udah beres ya itu. Nah, dengan teknologi yang sudah mapan itu, Nokia bukannya ya atau yang sudah sustaining pas waktu itu sudah memperkirakan gitu ya, sudah memperkirakan bahwa wah ini teknologi saya sudah ketinggalan zaman, ini saya mau ini ya. Tapi pas waktu itu ada pemikiran gini, ini saya ingin menciptakan yang baru ya, yang sudah mapan tadi OS-nya. Artinya si Nokia itu tidak lagi menggunakan Symbian ya, akan bergeser ke Android, atau Nokia-nya itu akan meninggalkan ya Symbian dan berlari ke Android. Ternyata pas waktu itu Nokia masih tetap ke Symbian. Nah, disitulah ketika dia masih tetap ke Symbian, maka ada pas waktu itu iOS ya, ada BlackBerry,
Android itu sudah mulai masuk ke Indonesia, masuk ke pasar Asia, ya, pasar Asia, kemudian lari ke Eropa sampai sekarang sudah mendunia Android ya. Bahkan kalau di pas waktu itu memang yang jelas sekali yang menghancurkan ya atau yang mengurangi kekuatan Nokia itu ada tiga ini, iOS, BlackBerry, dan Android ya. Setelah itu, setelah Nokia mengalami kemunduran ya, tidak mampu bersaing dengan eh, Nokia Symbian-nya ini dengan OS lainnya, BlackBerry muncul ya, BlackBerry muncul. Maksudnya BlackBerry naik pas waktu itu. BlackBerry naik. Tapi kenyataannya sekarang BlackBerry malah tidak terdengar lagi ya. Hampir hampir sudah eh, tergerus juga ya. Kenapa? Karena ada beberapa konsumen yang tidak menyukai sistem yang ada di BlackBerry ya. Seperti itu. Bahkan kalau untuk iOS masih ada ya pasarnya. Bahkan Android juga masih ada. Seperti itu. Ya, teknologi disruptif biasanya lebih murah, sederhana, lebih nyaman dan menciptakan komunitas ini ya. Jadi ada 4 poin yang penting di sini. Murah, sederhana, lebih nyaman dan menciptakan komunitas. Kayak contoh Nokia dengan Android tadi, Nokia dengan Symbian-nya. Mungkin Nokia dengan Symbian-nya itu sudah menciptakan dia sudah ada harganya ya, ada harga untuk membangun sebuah aplikasi aplikasi dari Symbian-nya itu ya. Tapi kalau bilang Android gimana? Android free ya, Android free. Anda bisa mengembangkan dan bisa dikembangkan oleh siapa saja ya. Karena berbasis dari sistem open source tadi ya. Kalau yang Android ya, Android itu terbuat dari open source ya. Jadi semua orang bisa mengembangkan. Jika Symbian, tidak semua orang bisa mengembangkan, mereka harus membayar dulu, ada royalti seperti itu ya, sehingga itu yang dianggap jauh lebih murah. Kemudian dari sederhana, kalau dulu apa Nokia ya, dia terkenal dengan tombol-tombolnya banyak di sini ya, menggunakan tombol-tombol walaupun sudah ada yang touchscreen pas waktu itu, tapi tetap ada tombol-tombolnya. Sedangkan lari ke Android itu sudah atau iOS itu sudah tidak menggunakan tombol lagi, tapi sudah mainnya touchscreen ya. Jadi lebih sederhana, lebih nyaman. Mungkin nyaman tergantung ya. Kalau dulu teknologi Nokia itu handphonenya kecil-kecil, tapi kalau sekarang teknologi Android ya dan iOS atau BlackBerry itu teknologinya handphonenya besar-besar ya, menciptakan komunitas pasti ya, pasti. Oke, ini ada yang kedua, munculnya model bisnis startup ya. Startup bisa sebagai disruptif teknologi. Nah, ini juga ya, munculnya model bisnis startup ini bisa menjadi sebuah disruptif teknologi terhadap terhadap teknologi yang sustain sekarang ini atau bisnis-bisnis yang sudah sustaining sekarang ini ya. Kayak contoh seumpamanya ya, ada bisnis ya, apa warung kopi gitu ya, sustainingnya itu warung kopi ya, sustainingnya warung kopi. Kemudian ada disruptif bisnisnya ini seperti apa, seperti kopi yang janji jiwa seperti itu ya, kemudian lain hati, kemudian apa itu, janji-janji yang lainnya ya. Maaf saya nggak seberapa hafal dengan itu. eh, itu kan berarti apa yang dia jual itu sama ya, sama-sama kopinya, cuma mungkin ada tambahan lagi ya. Kalau di janji jiwa itu mungkin ditambahi ditambahi dengan susu ya, ditambahi susunya itu mungkin ada karamelnya seperti itu. Tapi kalau yang di warung kopi itu ya kopi susu gitu ya, kopi susu. Susunya diambil dari ini susu kaleng seperti itu ya. Nah, itu
itu untuk model bisnis startup. Atau ada lagi yang apa contohnya, model bisnis startup ini menggantikan disruptive teknologi. Ya, sorry, bukan menggantikan ya, tapi model bisnis startup itu merupakan disruptive teknologi. Ya, kayak contohnya lagi Gojek ya. Gojek itu sustainingnya apa? Sustaining teknologi. Kalau dulu eh, orang perlu jalan-jalan kemana-mana bisa pakai ojek ya, ojek offline, istilahnya gitu, ojek offline. Tapi kalau sekarang dengan adanya bantuan aplikasi, dengan ada bantuannya teknologi ini ya, maka semua ojek-ojek tadi itu disatukan di dalam sebuah aplikasi ya. Nah, itulah yang disebut dengan disruptive teknologi. Apalagi kedepannya, nah itu banyak ya yang model-model seperti itu ya. Bahkan dengan adanya pandemi ini juga itu banyak orang yang berlomba-lomba membuat ya, kalau saya boleh bilang membuat terobosan teknologi kalau bisa eh, tanpa harus mengeluarkan uang cash gitu. Nah, itu juga termasuk disruptive teknologi. Jadi, dengan kata lain, disruptive dan atau sustaining teknologi tidak perlu menjadi alternatif satu sama lain, melainkan tindakan yang saling melengkapi. Artinya adalah jadi kita jangan berpikiran, wah saya harus berpikir, saya harus berubah ini. Yang dulunya saya sustaining seperti ini, saya harus uh, langsung mengubah total ya teknologi yang ada. Tidak seperti itu. Nah, kalau bisa antara disruptif ini sama sustaining ini berkolaborasi seperti itu ya, berkolaborasi sehingga keuntungannya bisa meningkat. Kayak contoh gini, kayak contoh untuk poin ketiga ya, ada aplikasi offline ya yang masih jalan di kantor tersebut ya, masih ada ya. Jadi ada aplikasi offline yang masih ada di kantor tersebut. Gunanya adalah untuk apa? Untuk kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian ada disruptifnya teknologi. Apa itu? Ya, jadi di perusahaan tersebut itu mengembangkan aplikasi Android ya yang bisa diakses oleh semua karyawannya dari rumah masing-masing. Kegunaannya apa? Ya contohnya kalau WFH seperti ini, sustaining teknologinya ini hampir pasti tidak jalan ya, karena offline. Tapi yang disruptive teknologi ini yang jalan ya, seperti itu. Oke, ini untuk grafik ya, grafik dari waktu ke waktu. Jadi sustaining teknologi itu memang berjalannya kalau ingin naik itu amat sangat lambat ya. Tapi kalau disruptive teknologi itu performanya tuh meningkat ya, cepat sekali meningkat ya. Kayak contohnya tadi semuanya eh, saya bisa WFH, saya bisa bekerja dari rumah dengan hanya bermodalkan handphone. Nah, itu kan hal yang kita tunggu-tunggu sekarang ini ya, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, semua orang harus berada di dalam rumah seperti itu. Kita tidak bisa seperti dahulu kala. Kita tidak bisa langsung masuk ke kantor seperti itu ya. Nah, karena ada itu tadi pandemi ya. Nah, kombinasi keduanya ini bisa seharusnya Anda terapkan. Seperti contohnya pemasaran UMKM. Jika dulu pemasarannya itu dari mulut ke mulut ya, pemasaran. Kalau sekarang pemasarannya, kalau ini kata-kata dari saya sendiri ya, share to share ya, share to share. Artinya barang yang ada di UMKM tadi itu difoto semua ya, difoto terus kemudian di share ke eh, apa IG, di Facebook ya, di Pinterest ya, seperti itu. Nah, kemudian apa? Setelah itu mungkin kalau saya sudah beli barang itu ya,
saya akan memberikan komentar. Nah, akhirnya komentarnya meningkat, saya share balik. Nah, itu akhirnya share to share. Kalau dulu mulut ke mulut, sekarang share to share ya. Seperti itu. Jadi, oh ini loh, saya apa izin share kan. Nah, itu istilahnya ini ya. Ya, jadi ada teknologi, ada apa barang bagus kita kirimkan ke teman kita yang memang mungkin membutuhkan barang tersebut ya. Jadi teknologi sebagai alat bantu mengembangkan pemasaran produk ya, seperti itu. Itu untuk yang tema kedua atau poin kedua. Untuk yang poin ketiga ada ITIS membantu mencapai business goal atau tujuan dari bisnis ya. Tujuan dari bisnis. Tujuan dari bisnisnya itu apa? Nah, ini ITIS itu mendukung ya, membantu, bukan malah tujuannya apa ya? Tujuannya ITIS bukan ya. Tujuannya bukan ITIS, tapi ITIS ini sebagai sarana pendukung ya. Sistem informasi mendukung strategi dan mengurangi biaya di setiap industri atau perusahaan. Ya, kalau Anda transform, maka ini bisa mengurangi sekian dolar ya, sekian persen proses yang ada di kalau sedang ya, kalau sedang kalau sedang bangkit atau sedang menanjak, sedang naik seperti itu ya. Jadi kalau Anda sedang adanya, kadang kan ada perusahaan yang berubah ya, transform seperti itu. Berubah dari satu proses bisnis ke proses bisnis yang lain. Nah, ini IT itu membantu ya, membantu sekian atau mendukung sekian persen, hampir 20%. Kalau perusahaan itu sedang meningkat ya atau sedang dalam pertumbuhan seperti Indonesia ini kan kategori pertumbuhan ya, untuk apa pertumbuhan perekonomiannya ya masih kategori pertumbuhan, itu bisa meningkatkan sebesar 20%. Tapi kalau sudah jalan ya, kalau sudah jalan sudah lama seperti itu bisa melakukan penghematan, bisa atau sudah memberikan keuntungan ya sekian persen ya, sampai 60% lebih ya. Keuntungan ini ada yang tangible sama intangible ya. Tangible itu maksudnya yang bisa diukur ya, intangible yang tidak bisa diukur. Kayak contoh yang nggak bisa diukur, kalau Anda dulu seperti ini deh, mamanya Anda kirim file ya, ngirim. Kalau dulu ya Anda perlu ngeprint ya, ngeprint file, kemudian Anda perlu setelah filenya di print Anda berikan ke bosnya nanti dikoreksi, dicoret-coret, kembali lagi ke Anda untuk diperbaiki, terus di print lagi. Lah pertanyaannya berapa jumlah kertas yang dibutuhkan ya, terus belum lagi beli lagi kan kertasnya. Nah itu artinya pemborosan ya. Atau nah kalau dengan adanya IT bisa mengurangi itu ya, bisa mengurangi. Saya tidak bilang menghilangkan ya, menghilangkan kertas tidak, tapi bisa mengurangi, artinya bisa paperless ya, bisa mengurangi. Kayak contoh proposal mungkin ya, bisa saya dikirimkan dulu ke email, nanti dari situ bosnya membaca, oh ini ada yang perlu direvisi, tinggal dicoret-coret melalui file PDF. Tadi kan ada, sekarang ya sudah bisa di apa, file PDF bisa dicoret-coret kan, bisa di Android juga bisa ya. Nah seperti itu, dikoreksi ya filenya. Nah itu jadi itu yang bisa, yang disebut dengan mendukung ya, mendukung strategi dan mengurangi biaya. Jadi kalau yang tadi itu berapa cost yang bisa dihemat ya, berapa cost, nah, itu artinya tangible, bisa terhitung. Tapi yang intangible-nya adalah yaitu tadi, Anda bisa merasakan bahwa IT ini ada di mana-mana ya, intangible-nya Anda bisa merasakan itu. Kayak contoh yaitu tadi, ketika saya ngirimkan file ke manajer, kemudian manajer melakukan koreksi terhadap proposal saya, nah, itu kan tidak ternilai ya, tidak ternilai. Artinya apa tidak ternilai ya? Waktunya tidak ternilai ya, seperti itu. Ini ada semacam
apa ya, nanti lebih detailnya Anda akan mengenal beberapa framework gitu ya tentang pengembangan perangkat lunak. Ini adalah contoh pengembangan ya, framework pengembangan perangkat lunak yang umum biasanya. Jadi kalau Anda mengembangkan sistem informasi itu tidak bisa asal seperti itu ya, tidak bisa asal. Pengembangan sebuah aplikasi sistem informasi itu nggak bisa asal. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah investigasi. Langkah kedua adalah analisis, ketiga desain, keempat implementasi, dan yang terakhir adalah maintenance ya, atau melakukan perawatan. Ya, investigasi ini sebetulnya adalah melihat ya, melakukan investigasi kebutuhannya apa sih ya. Kita coret-coret dulu ya, kita tanya-tanya, oh Anda ingin mintanya apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah dilakukan analisis ya, analisis apa? Analisis terhadap prosesnya ya. Kayak contoh namanya investigasi, kita datang ke customer, butuh apa Pak? Wah, saya butuh sebuah aplikasi penjualan dan pembelian. Secara logika penjualan pembelian, oh oke, penjualan pembelian. Setelah itu kita lakukan analisis ya. Ternyata di analisis itu ditemukan tidak hanya penjualan dan pembelian saja, tapi di situ ada perhitungan stok, ada namanya retur ya, barang retur. Atau barang retur itu istilahnya, jadi kalau saya sudah beli terus rusak, saya bisa kembalikan. Nah seperti itu barang retur. Kemudian ada stok saya gimana, stok saya di gudang. Nah itu masuk di analisis ya. Jadi ada beberapa analisa terkait dengan kebutuhan sistemnya seperti apa. Kemudian ada masuk lagi ke ranah desain. Jadi setelah mendapatkan kebutuhannya sistem tadi ya, poin-poin dari kebutuhan sistem tadi itu diubah menjadi desain sistem. Di sini ada yang menggunakan UML ya, ada yang menggunakan terstruktur, ada yang menggunakan OOP, ada yang menggunakan terstruktur. Kalau OOP itu menggunakan UML, kalau terstruktur itu menggunakan CDM, PDM ya. Seperti itu. Kemudian dari desain itu juga ada namanya Anda mengeluarkan desain tampilan ya, gambaran seperti itu. Gambaran secara kasar, oh nanti tampilannya seperti ini Pak. Nah, itu tampilan ya, desain sistem, istilahnya seperti itu. Setelah itu dibangun ya. Implementasi ini mulai ngoding ya, programmernya masuk ke sini ke implementasi. Jadi hasil dari analisis pertama hasil dari investigasi dibawa ke analisis ya. Setelah itu hasil dari analisis akan dibawa lagi untuk dibuatkan desain sistemnya. Desain sistemnya ini meliputi tadi ya, ada OOP atau terstruktur salah satu saja. Kemudian ada desain tampilan ya, desain tampilan, dan juga ada desain database ya. Nah itu masuk ke sini desainnya. Kemudian implementasi ini tadi desain dari desain sistem, kemudian desain tampilan dan juga desain database itu dimasukkan ke dalam sebuah code atau aplikasi ya. Setelah jadi diuji cobakan ke pelanggan atau klien. Kemudian dari situ baru dilakukan maintenance atau perawatan. Maintenance atau perawatan ini maksudnya adalah ketika kita datang ke sana, kita set up aplikasinya, kemudian jika memang ada yang kerusakan seperti itu ya, ada tempo jeda waktu 3 bulan terjadi kerusakan, maka itu perlu dilakukan perawatan ya, maintenance. Nah ini perusahaan atau organisasi dapat melihat dan menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara. Contohnya IT digunakan dalam mendukung atau menunjang operasional sehari-hari. Jadi IT itu tidak wajib ya, bukan suatu kewajiban perusahaan itu harus miliki IT, tidak. Tapi IT itu mendukung ya, sebagai pendukung atau menunjang operasional. Perusahaan menekankan penggunaan bisnis strategi dari teknologi informasi. Manajemennya ya, akan memandang TI sebagai pembeda kompetitif utama. Nah ini
ada pemikiran bahwa IT itu, dengan adanya IT itu bisa menjadi bisnis yang strategis ya. Kemudian manajemen yang memandang, sehingga pembedanya apa dengan antara perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Oh, IT kita lebih maju ya, IT kita. Nah, itu yang dibanggakan seperti itu ya. Istilahnya itu. Tapi ya itu tadi, boleh saya bilang bahwa IT itu bukan alat utama ya, bukan alat utama. Dia, IT itu mendukung ya, sebetulnya dia mendukung proses bisnis atau mendukung tujuan bisnis yang ada. Kalau Anda memandang IT sebagai mendukung ya proses bisnis atau bisnis goal perusahaan Anda, itu nanti akan pemikirannya akan berbeda ya, pemikirannya akan berbeda. Maksudnya adalah kita tidak berlomba-lomba dalam melakukan investasi IT ya, tapi kita hanya akan melakukan investasi IT terhadap kebutuhan ya, sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan seperti itu. Nah, ini ada piramida ya, piramida manajemen pengetahuan. Ini ada 3 tingkatan, ada teknik, teknologi, dan sistem. Nah, teknik ya, ada teknologi sama sistem. Nah, ini mempromosikan koleksi organisasi akses sebagai tempat kerja di perusahaan. Nah, contohnya akses ini ya, dokumen ini yang paling bawah sendiri, ini ada tingkatan yang operasional seperti itu, boleh saya bilang. Nanti yang tingkatan kedua ini ada manajemen atau manajerial. Tingkatan yang ketiga ini tingkatan eksekutif ya, eksekutif. Ya, baik. Ini salah satu implementasi terpenting dari kompetitif strategis itu adalah BPR atau Business Process Reengineering. Sering disebut sebagai reengineering atau rekayasa ulang. Reengineering, rekayasa ulang ini adalah pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya dulu ada Samsat ya. Di yang saya tahu itu daerah Surabaya ya. Itu ada Samsat. Dulu membutuhkan waktu seharian ketika kita membutuhkan proses untuk perpanjangan SIM ya, butuh seharian. Ketika saya SMA ya, ketika saya SMA kelas 3 itu hanya untuk perpanjangan SIM sepeda motor itu bisa 1 hari penuh, sehingga di situ perlu adanya calo-calo tadi. Nah, tapi sekarang ya, Samsat sekarang itu sudah pelayanan maksimal itu diberi batas, yaitu 15 menit, 10 sampai 15 menit lah untuk perpanjangan STNK, dan maksimal 45 menit untuk perubahan plat nomor. Maksudnya adalah 5 tahunan itu ya, untuk perubahan plat nomor atau perpanjangan plat nomor yang tiap 5 tahunan itu 45 menit. Bahkan sekarang ada pelayanan, yaitu ada Samsat Corner ya, ada Samsat keliling seperti itu ya. Ini ya, Samsat itu BPR juga ya, termasuk BPR. Kemudian di Surabaya ya, ada contohnya, ada Elampit ya, elektronik kelahiran, kematian ya, pindah ya, perceraian ya, perkawinan, perceraian, pindah datang atau pindah keluar ya. Ini ada Elampit. Jadi warga Surabaya ketika pingin ya pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, umpamanya karena alasannya nikah seperti itu ya, dari Malang ke Surabaya atau Surabaya ke Malang. Nah, itu bisa melalui aplikasi Elampit ini ya. Seperti itu, untuk mengurus semua dokumennya. Nanti semua dokumen dimasukkan situ, kita tinggal datang aja di satu atap, pelayanan satu atap istilahnya. Ada pelayanan satu atap ya. Nah, di situ semuanya sudah tersedia. Itu nanti setelah kita datang, kita dapat nomor antrian ya, nanti akan dipanggil ya. Nah, pelayanan seperti itu jauh lebih cepat ya, sehari bisa melayani, sampai akhirnya bisa melayani ribuan dengan adanya bisnis BPR ya,
bisnis proses re-engineering seperti itu. Ya baik, itu aja dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.